Udah. Udah. Bel, ini bel. Nanti dikat aja. Langsung saya tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sih suara pas aku keluar nih, suaranya masuk ke HP kalau ini nih gitu ini ke sana mah. Harusnya ini teh keluarin we. Kan ngelirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut masuk kasih suaranya. Di situ aku tuh kurang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai diskusi sama-sama. Apa sih ngomongnya sih? Diskusi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai review jurnal tentang efek dari program pendidikan gizi komprehensif untuk mengubah perilaku makan siswa sekolah dasar kelas 4 di Cina. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Rahma Fauzia dengan NIM 14 dan teman saya yaitu Bella Sagita dengan NIM 01, Kevira dengan NIM 21, Kiki Rivaldi dengan NIM 17, Rai Dwinanda dengan NIM 19. Yang pertama itu ada identitas jurnal. Judul jurnalnya efek dari program pendidikan gizi komprehensif untuk mengubah perilaku makan siswa sekolah dasar kelas 4 di Cina. Penulisnya Ling Qian, Ian M. Neumann, Lok Hua Yuen, Feng Zidu, dan Duan Sel. Volumenya 22, isinya 5, pegnya itu 93. Gimana balik? Ini recordnya ulang tak? Nanti dikat aja. Ya. Grogo. Nanti FO aja. Iya. Semuanya aja ya. Dan yang lain. Dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas review jurnal mengenai efek dari program pendidikan gizi komprehensif untuk mengubah perilaku makan siswa sekolah dasar kelas 4 di Cina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Fauzia dengan NIM 14. Lalu ada rekan saya Bella Sagita dengan NIM 01. Ada Gevira Ramadhani. Dikecilin pun. Apa sih? Sorry. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal mengenai efek dari program pendidikan gizi komprehensif untuk mengubah perilaku makan siswa
Sekolah Dasar kelas 4 di Cina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Mafauzia dengan 14. Lalu ada rekan saya Bella Sagita dengan NIM 01, lalu ada Gevira dengan NIM 21, ada Kiki Rivaldi dengan NIM 17, dan Rai Dwinanda dengan NIM 19. Next. Yang pertama itu ada identitas jurnal. Jurnalnya efek dari program pendidikan gizi komprehensif untuk mengubah perilaku makan siswa sekolah dasar kelas 4 di Cina. Penulisnya Lingqian dan kawan-kawan. Volumenya 22, isunya 5, page-nya 903 sampai 911. Tahun terbitnya 2019, penerbitnya Cambridge University Press. Next. Latar belakang. Pola makan di Cina telah berubah secara signifikan dalam 30 tahun terakhir. Dan lebih banyak berubah di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Perubahan pola makan anak mencerminkan perubahan pola makan orang dewasa. Pemimpin pendidikan dan kesehatan masyarakat telah mencatat perubahan ini dan mulai bereksperimen dengan kebijakan dan program untuk mencoba meningkatkan perilaku yang bermanfaat untuk memperlambat atau membalikan tren menuju perilaku makan yang kurang sehat. Tujuan makan sehat yang menjadi fokus program komprehensif ini dipilih dari pedoman gizi dan pola makan penduduk Tionghoa. Tujuannya sebagai bagian dari inisiatif nasional untuk mengurangi obesitas pada anak dan mengubah perilaku makan di kalangan siswa kelas 4 sekolah dasar. Metodenya, subjeknya siswa kelas 4 usia 8 sampai 9 tahun. Lokasinya di Cina, Provinsi Shandong dan Provinsi Qinghai. Waktunya 2018, studi desainnya penelitian survei, exposure-nya program pendidikan gizi komprehensif, outcome-nya perilaku makan siswa sekolah dasar. Untuk metode penelitian yang pertama, persetujuan etika. Persetujuan etika, persetujuan Pusat Pendidikan Kesehatan Cina atau CCHE, Biro Kesehatan Provinsi dan Biro Kesehatan Persetujuan tertulis orang tua. dari Pendidikan Kota. Persetujuan tertulis orang tua. Terus analisis data dilakukan dengan kumpulan data yang tidak teridentifikasi pasca sarjana di Departemen Psikologi Pendidikan di Universitas Nebraska Lincoln atau AS. Teknologi Pendidikan di Universitas Selanjutnya itu Nebraska menyusun program Lincoln. gizi komprehensif, diskusi antara penyuluh kesehatan di CCHE dan penyuluh kesehatan di tingkat provinsi dan kota di Qinghai dan Shandong. Lalu melakukan pengembangan program yang diusulkan dipimpin dan dikoordinasikan oleh 2 spesialis pendidikan kesehatan di CCHE. Lalu kedua spesialis membentuk panel penasehat yang terdiri dari para profesional dari bidang pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, ilmu perilaku, pendidikan, pendidikan jasmani, gizi, dan statistik dan epidemiologi. Mengidentifikasi tujuan khusus proyek dan kemudian menghasilkan handbook untuk nutrisi dan olahraga remaja yang berfungsi sebagai fondasi proyek. Selanjutnya pelaksanaan program. Mulai tahun 2014, kepala sekolah di setiap sekolah program menunjuk komite kesehatan sekolah yang terdiri dari guru-guru terkemuka, orang tua, dan tokoh masyarakat. Panitia termasuk pendidikan kesehatan dari Biro Kota. Lalu pengaruh intervensi gizi sekolah, mengadakan kelompok diskusi bersama guru, staf sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Informasi, arahan, dan saran dari kelompok diskusi ini kemudian diintegrasikan Dalam detik pegangan, mengintegrasikan pelajaran dan kegiatan gizi ke dalam semua kelas 4, menyediakan program gizi dan aktivitas gizi untuk semua guru 2 kali semester, memberikan program masyarakat tentang gizi yang baik untuk orang tua 1 kali per semester, membagikan informasi tentang gizi dan aktivitas gizi kepada dan siswa kelas 4.
Mengembangkan pasien media sosial tentang gizi untuk distribusikan 2 kali per semester. Mengembangkan dan memasang papan tulis dan papan dinding yang mempromosikan makan enak untuk dipasang 2 kali per semester dan menyelenggarakan program kemasyarakatan terkait gizi baik 1 kali per semester. Lalu ada ukuran hasil program, siswa melaporkan sendiri berapa kali mereka melakukan setiap perilaku dalam survei. Program ini dilakukan selama 1 tahun ajaran siswa kelas 4. Tindakan pra-program dikumpulkan dari siswa pada bulan terakhir tahun ketiga mereka dan tindakan pasca program dikumpulkan pada bulan terkait tahun keempat mereka. Lalu selanjutnya ada kontrol kualitas. Yang pertama itu kepala sekolah dan guru memelihara catatan harian Lalu selanjutnya itu ada kontrol kualitas. Yang pertama, kepala sekolah dan guru itu memelihara catatan harian kegiatan program untuk sekolah mereka. Lalu 2 kali setiap semester, staf dan pusat pengendalian penyakit atau CDC tingkat lokal bertemu dengan kepala sekolah dan guru dari setiap sekolah program untuk meninjau catatan kegiatan program dan mendiskusikan setiap modifikasi yang dilakukan pada program yang direncanakan. Lalu setiap semester, staf dari CDC, tingkat provinsi dan spesialis dari CCHE mengunjungi kota program untuk meninjau catatan kegiatan program, mendorong kepatuhan program dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Lalu ada analisis statistik. Yang pertama, ringkasan deskriptif dihitung menggunakan paket perangkat lunak statis IBM SPSS statistik versi 25. Lalu model 2 tingkat digunakan untuk mengevaluasi waktu dan pengaruh interaksi intervensi terhadap perilaku makan siswa untuk semua siswa. Lalu analisis data dilakukan dengan prosedur campuran dalam paket perangkat lunak statistik SAS versi 9.4. Gap analisisnya itu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa agar program menjadi efektif dalam mengubah perilaku makan, mereka perlu mengatasi faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kemajuan diri, norma, kontrol perilaku, dan keterampilan, serta faktor lingkungan seperti interaksi dengan orang-orang penting seperti orang tua, guru, dan anggota masyarakat, ketersediaan makanan bergizi dan air bersih, dan lingkungan fisik yang mendukung praktik makan yang baik. Tinjauan sistematis baru-baru ini tentang intervensi perilaku berbasis sekolah menunjukkan bahwa tidak ada intervensi perilaku tunggal yang seefektif kombinasi intervensi yang menangani kebutuhan individu siswa dan situasi lingkungan sekolah. Ini ada hasil dan pembahasan. Tabel 1 menunjukkan rata-rata jumlah perilaku makan yang memenuhi tingkat yang direkomendasikan sebelum dan sesudah penilaian baik untuk sekolah program maupun kontrol di setiap provinsi. Pada prapenelitian, siswa Shandong di sekolah kontrol dan program rata-rata memenuhi level yang direkomendasikan untuk 4 perilaku dan siswa Kyunghai di sekolah kontrol dan program memenuhi level yang direkomendasikan untuk 3 perilaku. Setelah penilaian pasca, siswa tingkat yang direkomendasikan pada 6 perilaku dan siswa Kyunghai di sekolah program memenuhi tingkat yang direkomendasikan pada 4 perilaku. Next. Pada tabel 2 menunjukkan pengaruh interaksi yang signifikan antara intervensi dan waktu yang menunjukkan bahwa perubahan skor dan penilaian berbeda antara siswa di sekolah program dan sekolah kontrol. Rata-rata siswa di Shandong memenuhi dan melampaui tingkat yang direkomendasikan pada perilaku makanan yang jauh lebih banyak daripada siswa di Kyunghai, mengendalikan variabel lain dalam model. Selanjutnya tabel 3. Tabel 3 menunjukkan perbedaan yang kecil namun tidak konsisten antara sekolah program dan sekolah kontrol pada penilaian awal.
Selanjutnya tabel 4 menunjukkan bahwa di Sandong proporsi yang jauh lebih besar dari siswa di sekolah program dibandingkan di sekolah kontrol memenuhi tingkat yang direkomendasikan untuk masing-masing 9 perilaku makan. Di Kyunghai proporsi yang jauh lebih besar dari siswa di sekolah program daripada di sekolah kontrol memenuhi tingkat yang direkomendasikan untuk 3 dari 9 perilaku. Secara umum, makan sarapan setiap hari dan makan makanan cepat saji kurang dari sekali sebulan adalah 2 perilaku yang dilaporkan oleh sebagian besar siswa Sandong dan Kyunghai. Memiliki komposisi sayur, daging atau telur yang tepat saat makan siang dan makan malam serta minum susu setiap hari adalah 2 perilaku yang dilaporkan paling sedikit di antara siswa Handong dan simpulan intervensi ini meningkatkan perilaku makan sehat di antara siswa kelas 4 di kedua provinsi dan berdampak lebih besar dibanding provinsi yang lebih makmur. Hasil aktif menggunakan sumber daya sekolah dan kesehatan masyarakat yang ada dapat mengubah praktik makan dalam populasi besar dari waktu ke waktu. Intervensi juga memberikan pelajaran untuk menerapkan dan mengevaluasi program gizi serupa. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan meningkatkan dukungan program di antara semua personel sekolah dapat secara signifikan meningkatkan pembelajaran dan perubahan perilaku di antara siswa usia sekolah dasar. Kelebihan penelitian ini memberikan bukti berbasis praktik untuk memadu pengembangan program gizi berbasis sekolah di masa depan. Kekurangannya, pada saat penelitian tidak dapat mengontrol efek apapun dari banyak kemungkinan peristiwa asing yang terjadi selama tahun program. Pada saat penelitian tidak mengevaluasi pengamatan subjektif yang dilakukan oleh ahli tamu selama kunjungan kontrol kualitas terhadap siapapun prioritas kriteria. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, silakan Safa. Bagaimana intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini? Ya, pertanyaan ini akan kami tampung dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Rida dari kelompok 2 ingin bertanya. Kesulitan apa yang dialami saat penelitian? Baik, Safa dan News Galida, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon tunggu jawabannya sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sapa Aulia. Tadi soalnya bagaimana intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini. Jawabannya intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengajarkan siswa kelas 4 untuk makan lebih banyak sayur dan buah serta minum lebih banyak air di tingkat lingkungan. Sekolah diharapkan meningkatkan makanan sekolah dan akses air minum yang aman. Sudah jelas, Safa? Sudah jelas, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuski. Pertanyaannya itu kendala apa ya? Kendala ih, kendala yang dialami dalam penelitian. Kendala yang dialaminya itu kepala sekolah melaporkan kesulitan dalam membuat guru mengintegrasikan topik gizi ke dalam kelas mereka di seluruh kurikulum. Perlu upaya yang cukup besar untuk membantu guru staf dan orang tua yang menerima keterlibatan dan dalam aspek-aspek baru dalam aspek tersebut diperlukan cara untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di sekolah dan meningkatkan akses air minum yang aman. Tidak semua kepala sekolah mendukung hal tersebut. Bagaimana Yuski? Apakah udah paham? Paham sedikit. Ya, sama-sama. Baik teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sama Putri ya, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait review jurnal. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Aulia Karisma dengan NIM 21074112 dan rekan saya Putri Permatasari dengan NIM 16, Sylvia Rani dengan NIM 15 dan Yuski Alida dengan NIM 11. Identitas jurnal, judul jurnal, Compensation and Transfer Effect of Eating Behavior Change in Daily Life. Kompensasi dan transfer efek perubahan perilaku makan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti dari uji coba terkontrol secara acak. Penulisnya Carinani dan kawan-kawan. Background, diet sehat adalah bagian penting dari gaya hidup sehat. Konsumsi buah dan sayur terkait dengan penurunan berat badan, kelebihan berat badan yang lebih rendah, dan obesitas yang lebih rendah, serta penurunan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit iskemik, dan kematian secara keseluruhan. Sebaliknya, asupan lemak dan gula yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kelebihan berat badan, obesitas, dan kanker. Dengan demikian, untuk gaya hidup sehat dianjurkan menghindari asupan lemak jenuh dan gula yang tinggi. Meskipun pengubah satu perilaku kesehatan bermanfaat, manfaat kesehatan terkait pencegahan penyakit kronis lebih besar ketika lebih banyak perilaku kesehatan diterapkan seperti penggabungan konsumsi FB, mengurangi asupan gula, dan meningkatkan aktivitas fisik. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk memperluas penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan longitudinal intensif dalam percobaan acak faktorial 2. Sasaran makan lebih banyak, FBS lebih sedikit cemilan tidak sehat dikali 2 intervensi VS kelompok kontrol dengan penilaian FB harian jajanan tidak sehat dan PA physical activities selama 10 hari. Gap analisisnya, sampai saat ini studi menyelidiki hubungan lintas perilaku sebagian besar menggunakan desain studi observasional dasar seperti studi cross-secting
observasional atau studi intervensi dengan hanya beberapa penelitian dan periode tindak lanjut yang panjang. Jenis penelitian dalam perilaku diet ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, bias ingatan adalah masalah umum saat melaporkan perilaku diet secara retrospektif. Kedua, penelitian sebelumnya menilai perilaku diet seperti ngemil hanya pada satu atau beberapa titik waktu. Data yang diperoleh pada satu kesempatan diasumsikan untuk mewakili orang secara keseluruhan dan menjadi time invariant dan stabil, dan karenanya digunakan untuk memeriksa perbedaan antar individu, antar orang. Misalnya, asupan makanan ringan yang khas selama seminggu antara peserta studi. Namun, masalah banyak perilaku diet seperti ngemil yang tidak stabil dalam diri seseorang. Metode longitudinal intensif berpotensi mengatasi keterbatasan ini. Mereka memungkinkan mempelajari perilaku kesehatan individu dan kehidupan sehari-hari melalui penilaian ganda dalam atau dekat dengan kehidupan nyata, sehingga memaksimalkan validitas ekologis dan mengurangi bias ingatan. Terlebih lagi, data yang dikumpulkan memungkinkan peneliti untuk memodelkan proses di dalam dan di antara orang, sehingga menangkap variabilitas individu di dalam dan di seluruh perilaku kesehatan. Hipotesis: orang dengan perilaku makan lebih banyak buah dan sayuran versus orang dengan perilaku makan cemilan tidak sehat yang lebih sedikit. Hasilnya menunjukkan bahwa pada hari kudapan peserta makan lebih banyak buah sayuran tetapi melewatkan makanan utama. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, desain studinya, studi cross-seksional atau studi intervensi. Yang kedua, sampel dari Populasi dan Universitas Juris. Ini 204 peserta terpilih. Lokasinya di Swiss. Kamu berubah dan analisisnya menggunakan persamaan perkiraan umum yang mempertimbangkan ketergantungan pengamatan dalam diri orang dari waktu ke waktu daripada melakukan analisis agregat seperti yang awalnya diramalkan dalam pendaftaran tadi. Peserta direkrut dari populasi staf dan mahasiswa Universitas Juris melalui jejaring sosial, email, dan selebaran. Seorang asisten peneliti mengacak para peserta ke dalam kondisi dengan memasukkan nama mereka sesuai urutan mereka mendaftar untuk penelitian ke dalam dataset chat block atau ukuran blok ke-8 yang dibuat oleh pembuatan angka acak. Tinggi dan berat badan peserta diukur melalui staf peneliti sebelum mereka diberi kuesioner untuk survei awal. Setelah itu, semua peserta menerima informasi dasar tentang pola makan sehat, tentang tujuan makan yang ditugaskan kepada mereka. Aktivitas fisik juga dinilai melalui laporan diri melalui diari elektronik. Setiap malam, peserta ditanya, berapa menit Anda aktif secara fisik hari ini? Kami memperkirakan konsistensi tanggapan selama 10 hari untuk variabel PA. Pada pendaftaran penelitian, beberapa karakteristik sosiodemografi dan kesehatan peserta dinilai, termasuk usia, jenis kelamin, pola makan, vegetarian atau vegan, diabetes, serta tinggi dan berat badan. Diambil oleh staf peneliti terlatih untuk menghitung indeks massa tubuh. Semua peserta menerima informasi tentang makan sehat oleh siswa terlatih dari program Magister Psikologi di Laboratorium Individu. Intervensi dukungan sosial didasarkan pada mengikuti sosialisasi makan sehat. Peserta yang dialokasikan ke kondisi dukungan sosial diberitahu bahwa mereka akan diundang ke grup obrolan WhatsApp oleh administrator grup pada hari keempat buku harian selama 7 hari. Hasil dan pembahasan karakteristik dasar disajikan pada tabel 1.
Peserta kebanyakan perempuan, yaitu sebanyak 75,5%. Rata-rata berusia 27,5. Terdaftar sebagai pelajar, yaitu 58,7%, 41,3% anggota staf dan orang dewasa lainnya, dan memiliki BMI rata-rata 23,5 atau SD sama dengan 4,0. Peserta menjawab rata-rata 8,0 atau 79,5% permintaan asupan FI atau SD sama dengan 3,15. 8,08 atau 80,1% untuk camilan tidak sehat atau SD sama dengan 3,03 dan 8,9 atau 80,3%. Selanjutnya, untuk semua model yang disajikan pada tabel 2 dan interaksi diuji antara prediktor minat atau porsi FI hari yang sama dan sebelumnya, cemilan tidak sehat, dan PA dan intervensi atau kelompok kontrol atau kelompok intervensi, serta antara prediktor minat dan tujuan makan atau meningkatkan konsumsi FI atau mengurangi ngemil tidak sehat. Dua interaksi mencapai signifikansi pada kelompok intervensi menjadi lebih aktif berhubungan dengan 0,01 lebih sedikit porsi FI pada hari yang sama atau Y sama dengan Y 0,11, SE kurang dari 0,01, P sama dengan 0,022, dan lebih banyak asupan FI berhubungan dengan 7% lebih sedikit PA pada hari yang sama atau B sama dengan Y 0,07, SE sama dengan 0,03, P sama dengan 0,026 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tabel selanjutnya ada tabel 4 dan tabel 5. Hasil kelompok tujuan makan yang ditugaskan untuk mengurangi jajan tidak sehat disajikan pada tabel 4 dan 5 tersebut. Untuk konsumsi FI 3 hari sebelum intervensi tidak ada perbedaan asupan FI antara kelompok intervensi dan kontrol atau B kurang dari 0,01, SE sama dengan 0,25, P sama dengan 0,998. Pada hari intervensi terakhir, orang biasa dalam kelompok intervensi mengonsumsi 0,80 atau Y sama dengan 0,18, SE sama dengan 0,45. Porsi FI lebih banyak daripada orang dalam kondisi kontrol, namun ini tidak signifikan secara statistik atau P sama dengan 0,074. Kecenderungan harian tidak berbeda antara kondisi intervensi dan kontrol atau B sama dengan 0,11, Y sama dengan 0,16, SE sama dengan 0,07, P sama dengan 0,116. Selanjutnya di tabel 6, untuk kelompok sasaran makan yang ditugaskan untuk meningkatkan asupan FI 3 hari sebelum intervensi, tidak ada perbedaan jumlah jajanan tidak sehat yang dikonsumsi antara kelompok intervensi dan kontrol, atau B sama dengan 0,06, SE sama dengan 0,12, P sama dengan 0,0603. Pada hari intervensi terakhir, rata-rata orang pada kelompok intervensi mengkonsumsi jajanan tidak sehat 43% lebih sedikit dibandingkan dengan orang pada kelompok kontrol, atau B sama dengan Y 0,57, SE sama dengan 0,21, P sama dengan 0,007. Juga penurunan dari hari ke hari adalah 8% lebih besar untuk peserta dalam kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol, atau B sama dengan Y 0,08, SE sama dengan 0,03, P sama dengan 0,012. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu semua hasil dilaporkan sendiri dan karena itu rentan terhadap bias. Meminimalkan bias retrospektif melalui catatan harian yang telah terbukti sesuai untuk asupan makanan dilaporkan sendiri. Selain itu, transfer perilaku dan mekanisme kompensasi dapat terjadi dalam kerangka waktu yang lebih singkat, yang tidak dapat kami tangkap karena kami hanya memiliki satu penilaian per hari. Juga kekuatan statistik dihitung
untuk menyelidiki efek utama dari penelitian hingga kekuatan statistik mungkin terbatas. Untuk kelebihannya, studi ini menyelidiki transfer perilaku dan kompensasi lintas dan dalam perilaku selama hari yang sama dan antara 2 hari menggunakan pendekatan longitudinal intensif. Studi ini juga unik dalam memberikan bukti dari intervensi perubahan perilaku yang menargetkan tujuan makan yang ditetapkan secara acak, menunjukkan bahwa intervensi yang menargetkan satu tujuan makan dapat mengubah perilaku makan lainnya ke arah yang diinginkan, sambil menunjukkan peningkatan dalam perilaku makan dapat dikompensasi dengan lebih sedikit PA dengan menggunakan desain longitudinal intensif untuk hubungan perilaku di dalam dan di antara hari. Penelitian ini memungkinkan untuk memperoleh wawasan baru mengenai perkembangan sementara efek transfer dan kompensasi Selanjutnya ada diskusi mengenal hubungan antara konsumsi fruit and vegetable dan makanan tidak sehat. Hasil kami menunjukkan bahwa perilaku tersebut independen satu sama lain dalam hari yang sama. Oleh karena itu, kami melihat dua mekanisme berbeda mengenai peningkatan jumlah jajanan tidak sehat. Di satu sisi, rata-rata orang mungkin berusaha menyimpan perilaku yang sama keesokan harinya. Makan lebih sedikit camilan. Di sisi lain, konsumsi jajanan yang tidak sehat terbawa untuk mengurangi porsi makanan, buah, dan sayuran keesokan harinya. Penjelasan yang mungkin untuk temuan ini adalah bahwa orang tersebut mengalami penyesalan. Namun karena kompensasi biasanya menggambarkan bahwa satu perilaku kesehatan dikompensasikan dengan perilaku kesehatan lainnya. Variasi dalam perilaku yang sama sepanjang waktu tidak dianggap sebagai kompensasi klasik, melainkan mengacu pada pola di mana penting untuk memahami mekanisme yang mendasari. Misalnya dalam domain aktivitas fisik, hubungan antara perilaku aktivitas fisik pada titik waktu yang berbeda diteorikan sebagai hipotesis aktivitas stat. Dengan asumsi bahwa aktivitas fisik dikendalikan oleh pusat aktivitas intrinsik individu yang mengatur jumlah total aktivitas fisik ke titik setel dan berdasarkan itu mengendalikan aktivitas masa depan. Kekuatan dan keterbatasan studi ini menyelidiki transfer perilaku dan kompensasi lintas dan di dalam perilaku selama hari yang sama dan antara 2 hari menggunakan pendekatan longitudinal intensif. Studi ini juga unik dalam memberikan bukti dari intervensi perubahan perilaku yang menargetkan tujuan makan yang ditetapkan secara acak, menunjukkan bahwa intervensi yang menargetkan satu tujuan makan dapat mengubah perilaku makan lainnya ke arah yang diinginkan, sambil menunjukkan peningkatan dalam perilaku makan dapat dikompensasi dengan lebih sedikit. Kesimpulannya, hasil kami menunjukkan bahwa terlepas dari tujuan makan dan intervensi, konsumsi buah, sayuran, dan camilan tidak sehat tidak berhubungan dalam hari yang sama. Hubungan perilaku dengan hari berikutnya terutama ditemukan dalam perilaku yang sama. Asupan kudapan tidak sehat yang lebih dari biasanya diprediksi akan mengurangi asupan kudapan pada hari berikutnya. Namun, asupan buah sayur yang lebih dari biasanya juga memprediksi asupan buah sayur yang lebih sedikit pada hari berikutnya. Dengan demikian, tampak peserta memberi kompensasi yang menunjukkan dalam satu perilaku diet dan dibandingkan perilaku diet lainnya di hari berikutnya secara bersamaan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya,
Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengar. Pertanyaannya bagaimana cara menggambarkan kompensasi dan perilaku kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Nadira Mafauzia, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan dalam penelitian tersebut? Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Saya Putri Permatasari akan menjawab pertanyaan dari Rai. Pertanyaannya itu, bagaimana cara menggambarkan kompensasi dan perilaku kesehatan? Jawabannya, caranya yaitu dengan menggambarkan bahwa satu perilaku kesehatan dikompensasikan dengan perilaku kesehatan lainnya. Variasi dalam perilaku yang sama sepanjang waktu juga tidak dianggap sebagai kompensasi klasik, melainkan mengacu pada pola di mana penting memahami mekanisme yang mendasar. Dengan jawabannya, apakah puas? Sudah puas. Terima kasih jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dilakukan lagi sambil menunjukkan peningkatan dalam perilaku makan dapat dikompensasi dengan lebih sedikit. Baik, apakah Terima kasih. sama-sama? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin akan kami tutup presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.